kita yang hadir dan yang belum hadir dan menuju ke masjid ini, Allah Ta'ala lindungi. Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk senantiasa memperbaiki iman dan takwa, sehingga yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Imran yang khotib tadi sampaikan, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir masa hidup kita dengan husnul khatimah. Kalimat takwa yang wajib disampaikan oleh seluruh khotib sedunia. Kalimat takwa yang selalu menjadi kewajiban seluruh khotib, khususnya bagi laki-laki yang ada di dunia ini, memberikan sebuah poin bahwa kitalah yang menjaga keimanan dan ketakwaan di setiap rumah-rumah kita. Wajibat ini tidak bisa lepas sampai Allah Ta'ala mentakdirkan kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini begitu terkenal. Sayati zamani, kata Rasulullah, nanti kamu akan ketemu sebuah zaman. Zaman itu, kata Rasulullah, umat Islam bagaikan buih di lautan. Jumlahnya banyak, namun dia tidak bisa menjadi sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menakutkan musuh-musuh Allah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa hal itu terjadi dan kapan itu terjadi? Kata Rasulullah, nanti dan bukan kita. Dan zaman itu sudah terjadi saat ini. Umat Islam adalah umat terbanyak kedua, khususon Indonesia adalah umat terbanyak muslimnya di dunia. Ketika jumlah umat Islam yang ada di Arab pun dikumpulkan dan dijumlahkan jumlahnya, tidak sebanyak jumlah muslim yang ada di Indonesia. Dan beberapa ulama mengindikasikan hadis ini adalah hadis yang terkait di Indonesia. Tapi ulama yang mengatakan yang lain, bahwa hadis ini untuk tanda-tanda akhir zaman. Dan tanda ini sudah ada di depan mata kita, ayuhal hadirun, masyarul jamaah rahimakumullah. Mengapa itu terjadi? Disebabkan ada satu penyakit yang bernama al-wahan, hubbud dunya wa karahatil maut. Cintanya dengan dunia dan takut mati. Pagi, siang, sore, malam ngejar dunia, tapi Allah Ta'ala ditinggalkan sehingga dia takut dengan kematian. Dan ma'asyiral jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada obatnya, ada caranya agar kita terhindar dari penyakit-penyakit ini. Setiap khotib setiap Jumatnya menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benarnya bertakwa. Dan janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali kita dalam statusnya adalah seorang mukmin yang hak, mukmin yang benar. Maka Allah Ta'ala melanjutkan surat Ali Imran ini ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ila akhirul ayat. Para ulama mengatakan, kalau kita ingin beristiqamah, kalau kita ingin husnul khatimah, ayuhal hadirun, obat pertama adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kita di buhul Allah, di tali Allah, di agama ini dengan bersama-sama, dengan berjamaah.
Dalam ibadah kita dibagi dua ibadah ini. Ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah. Ibadah yang secara aturan sudah saklek, ya, sudah tidak bisa lagi dirubah. Yang kedua adalah ibadah yang tidak bisa lagi dirubah. Maka kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ayo, kata Allah, berpegang teguhlah di taliku dengan berjamaah. Suatu ketika ada seorang ulama tabi'in sedang ditemui oleh saudaranya ba'da maghrib. Bertemu, ngobrol sampai terlewatlah waktu menjelang kira-kira jam 10. Tamu tadi baru pulang dari rumah ulama tadi. Ulama tadi karena asyiknya ngobrol lupa bahwa sholat isya berjamaah di masjid tadi. Dia menuju masjid, masjid sudah sepi, sudah ditutup. Pulang lagi dengan sedih, beliau melaksanakan sholat isya secara pribadi. Dia tahu fadilahnya, dilaksanakannya 27 kali. Karena takut dia ketinggalan amalan sholat fardu berjamaah. Akhirnya pada malam harinya dia bermimpi. Dia bermimpi, dia ketemu yang biasa sholat berjamaah dengannya. Dan keadaannya, saudaranya tadi sedang berkuda, dan dia juga sedang dalam berkuda. Dikejarnya lah dia, sahabatnya tadi. Tidak terkejar-kejar. Dipanggilnya, fulan, kemarilah. Fulan, kemarilah. Tunggu aku, tunggu aku. Maka ulama tadi tidak bisa mengejar. Ujungnya dia mengatakan, berteriak, wahai fulan, mengapa aku tidak bisa mengejar engkau, sedangkan kita sama-sama berkuda. Maka dengan teriakan juga di depan sana dia mengatakan, wahai ustadz, wahai kiai, sesungguhnya tadi engkau telah meninggalkan sholat isya berjamaah, sedangkan aku sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Terbangunlah beliau dan menangis karena Allah. Begitu luar biasa fadilah berjamaah ini. Namun betapa banyak masjid-masjid kita kosong dalam sholat berjamaah. Masjid kita ini, Masjid Izzatul Islam, begitu indahnya, ditata oleh pengurus, dipasang AC, luar biasa dingin. Namun yang mengetahui sendiri keadaan masjid kita adalah kita, wahai jamaah. Fadilah berjamaah luar biasa. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Sebagai ibadah mahdhah, marilah kita perbaiki mulai hari ini. Mari kita hidupkan masjid kita secara berjamaah. Tidak akan bisa kita mengejar fadilah-fadilah sholat pribadi kita dibandingkan saudara kita yang semangat untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah. Apalagi ibadah ghairul mahdhah lain, ibadah sosial yang lain, Allah dan Rasulnya sangat menyukai bergotong royong. Apalagi tadi ada maklumat tanggal 15 ada acara maulid Nabi. Masya Allah, marilah senantiasa wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hidupkan ibadah-ibadah jami'ah kita, berjamaah kita, agar kita selamat hingga husnul khatimah. Yang kedua, wala tafarraqu. Janganlah kita mudah berpecah belah seperti buih di lautan. Saat ini umat Islam bagaikan komoditas yang mudah untuk dirusak, untuk dipecah belah. Ada isu politik, bertengkarlah sesama tim ses. Ada isu sosial, ada isu budaya, mudah sekali dipecah. Ada isu agama yang furu'iyah, kunut tak kunut, pecah masjid. Apalagi sekarang tentang nasab Ba'alawi, ya Allah ya Rahman, mudah sekali dipecah belah. Bagaimana mungkin kita beristiqomah di jalan Allah Ta'ala kalau kita mudah untuk dipecah belah? Wala tafarraqu, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat pertama,
Innamal mu'minuna ikhwah. Para ahli tafsir mengatakan salah satu maknanya adalah hanya orang-orang beriman saja yang bisa bersaudara. Bertengkarnya seorang mukmin dengan yang lainnya karena dunia bisa membawa dia kepada kekufuran. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minuna li ahadin hatta yuhibbuna li akhi ma yuhibbuna li nafsi. Tidak sempurna beriman. Kalau kita baca, kita artikelnya terlek, tidak beriman dia. Kalau bahasa halusnya, tidak sempurna imannya. Seorang mukmin sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya pribadi. Ayuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa menjaga ukhuwah Islamiyah. Banyak hadis Rasulullah mengatakan tentang hal itu. Jangankan sesama muslim, dengan orang kafir pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa akhlak. Pernah kita dengar ada seorang Yahudi yang kerjanya ngatoi Rasulullah. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu dukun, Muhammad itu ahli dusta. Namun dia satu-satunya lah yang mengunyahkan makanan ke mulut orang Yahudi tadi. Dikunyahkannya roti ke dalam mulut Yahudi tadi, karena Yahudi tadi sudah tua runta dan tidak ada gigi lagi. Dan dia seorang yang buta. Hanya satu manusia seperti itu. Sambil dikatoi dia suapi mulut orang Yahudi tadi. Akhirnya karena adab Rasulullah, orang Yahudi tadi masuk Islam. Bagaimana mungkin sesama muslim kita bertengkar karena dunia? Tinggalkanlah itu. Bisa jadi bertengkarnya kita membawa kita kepada kekufuran. Yang ketiga, syarat beristiqomah itu adalah berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat 104 Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau kita tidak baca melakukan kebaikan baik dalam masyarakat, kalau ada undangan yasinan, undangan tahlilan, ayo datang. Hidupkan suasana-suasana kebaikan di wilayah kita. Itulah syarat istiqomahnya kita. Itulah syarat berikatnya hati kita dengan Allah. Kalau kita tidak baca tegak di atas mimbar, kita duduk dengan rapih di belakang sana, menghidupkan masjid-masjid, majelis-majelis, menghidupkan nanti malam ada pengajian fikih. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itulah mengapa pengurus masjid ini menginginkan kita semua masuk surga. Dihidupkan masjid ini bukan hanya dengan sholat berjamaah saja, tetapi juga dengan kajian-kajian. Begitu banyak masjid-masjid yang hanya dihidupkan dengan sholat tanpa ada kajian, dipastikan di sekelilingnya masirul jamaah, kerusakan yang luar biasa. Kerusakan yang luar biasa. Narkoba di mana-mana. Kami dari daerah seperti itu, hadirin. Masjidnya ramai kalau sholat, tapi tidak ada kajian. Ujungnya banyak perzinahan di kanan kiri masjid. Karena tidak ada ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ada kajian. Masya Allah. Oleh karena itu hidupkanlah masjid-masjid kita, rumah-rumah kita, kajian-kajian kita, majelis-majelis yasinan, majelis-majelis rotib, majelis-majelis maulid kita, agar kita insya Allah Allah Ta'ala berikan keistiqomahan, berikan husnul khatimah, dan Allah bangga menyambut ruh kita. Dilanjutkan juga dalam ayat tadi, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh,
wa ammal ladzina waddat wujuhum fa fi rahmatillah. Orang yang kerjanya mecah belah, orang yang tidak galak menghadiri majelis, orang yang tidak galak berjamaah, mukanya hitam nanti di kiamat. Tapi ada orang yang gemar melaksanakan 3 hal tadi, mukanya berpendar dengan cahaya-cahaya ilahi. Itulah mengapa yaumul kiamah itu cepat seperti kilat bagi orang-orang beriman. Karena terlihat dari fisiknya. Berpendar mukanya, bercahaya pakaiannya. Karena amal solehnya di dunia. Ma'asyiral jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga dengan khutbah tadi kita semua bersemangat untuk menegakkan agama pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.